Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa setia Mira Channel, dalam video kali ini kita akan membahas kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan mukjizatnya. Nabi Ibrahim merupakan salah satu dari ke-25 nabi yang wajib kita imani bagi seluruh umat Islam dan bergelar Halilullah, kesayangan Allah. Hal ini tertulis dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 125 yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Nabi Ibrahim juga termasuk salah satu dari 5 nabi dan rasul yang mendapat gelar ulul azmi, yaitu nabi yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam perjuangan dakwahnya. Seperti yang umat Islam ketahui bahwa dalam agama Islam terdapat peristiwa kurban yang dikenal sebagai kisah Nabi Ibrahim. Peristiwa kurban tersebut di mana Nabi Ibrahim harus mengorbankan anaknya Nabi Ismail untuk disembelih sebagai wujud dari ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mendapatkan julukan sebagai bapak para nabi karena dari beliau lahirlah para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah perjalanan selama hidupnya dapat menjadi teladan dan pelajaran berharga untuk umat setelahnya. Berikut penjelasannya. Nabi Ibrahim dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang musyrik dan kafir. Kaum jahiliyah di zaman Nabi Ibrahim memiliki seorang penguasa bernama Raja Namrud yang dengan sombongnya mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan dan anehnya. Banyak sekali yang percaya dengan pengakuannya tersebut. Raja Namrud pada suatu ketika bermimpi ada seorang anak yang dapat menghancurkan dan menggulingkannya. Ia pun membuat kebijakan untuk membunuh seluruh bayi laki-laki yang lahir. Waktu kelahiran Nabi Ibrahim pun semakin dekat sehingga ia dibawa oleh ibunya ke dalam gua agar para pengawal istana tidak mengetahuinya dan Nabi Ibrahim bisa selamat. Pada saat Nabi Ibrahim lahir, wajah mungilnya memancarkan cahaya tepat pada keningnya. Pada saat itulah wilayah tersebut mengalami keanehan. Berhala-berhala yang berdiri kokoh tiba-tiba hancur berjatuhan. Istana Raja Namrud roboh dan mahkota yang ada di kepalanya terjatuh. Melihat keadaan tersebut, ibu Nabi Ibrahim berusaha melindungi bayinya dengan menutup pintu gua agar Nabi Ibrahim tidak dapat ditemukan oleh orang-orang yang berniat jahat kepadanya. Setelah 1 minggu berada di dalam gua, Nabi Ibrahim didapati oleh ibunya sedang meminum susu dari ibu jarinya. Setelah itu, pertumbuhan dari Nabi Ibrahim terbilang sangat pesat dibandingkan anak-anak lain pada umumnya. Pada setiap bulannya, Nabi Ibrahim tumbuh seperti anak yang berusia 1 tahun. Setelah keluar dari gua tersebut usianya seperti anak yang sudah berusia 12 tahun. Nabi Ibrahim kecil kemudian mencari Tuhannya dengan menafakuri kejadian besar seperti matahari terbit, gunung, laut, dan sebagainya. Hal ini tertulis dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 76-78 yang artinya, ketika malam telah menjadi gelap, dia, Ibrahim, melihat sebuah bintang. Lalu, dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Lalu ketika dia melihat bulan terbit dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam dia berkata, sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Setelah keluar dari gua, Nabi Ibrahim berusaha mencari Tuhannya dengan berbagai cara. Hanya saja saat pencariannya, Nabi Ibrahim menemukan fakta bahwa yang ia anggap besar tidak bertahan lama dan pada saat itu muncul anggapan jika ada yang lebih berkuasa. Nabi Ibrahim sering bertanya kepada ayahnya mengenai Tuhan yang sesungguhnya. Pada saat itu ia menyadari bahwa patung yang disembah itu adalah sebuah kesia-siaan. Oleh sebab itu keinginan untuk menyadarkan kaumnya semakin kuat dan akhirnya mengambil jalan untuk berdakwah.
Dalam dakwah yang disampaikannya, Nabi Ibrahim harus menghadapi berbagai halangan dan rintangan, termasuk penolakan dari kaumnya sendiri yang ingin tetap menyembah berhala. Nabi Ibrahim juga mengajak ayahnya untuk tidak menyembah berhala lagi, tapi ayahnya tidak mau. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang artinya, Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Menurut mereka kepercayaan turun-temurun lebih kuat daripada ajaran Nabi Ibrahim. Meskipun begitu, Nabi Ibrahim tidak menyerah. Ia tetap berusaha untuk menyebarkan ajaran Allah kepada kaumnya. Seiring waktu berjalan, satu persatu orang mulai datang untuk menyatakan keimanannya. Namun masih dengan cara sembunyi-sembunyi karena takut. Dengan kecerdasannya, dia menjalankan taktik untuk menyadarkan Raja Namrud dan pengikutnya. Nabi Ibrahim menjalankan aksinya dengan menghancurkan semua berhala terkecuali berhala yang paling besar, dan ia meletakkan kapak di kepala berhala tersebut. Saat Raja Namrud kembali dari luar kota, dia marah besar. Dia mencari orang yang sudah merusak berhala-berhalanya. Salah satu pengikutnya memberitahu bahwa Nabi Ibrahim yang telah melakukannya. Dengan penuh rasa marah, ia kemudian memanggil Nabi Ibrahim untuk meminta pertanggungjawaban. Nabi Ibrahim kemudian menjawab dengan lantang bahwa berhala yang paling besarlah yang menghancurkan semua berhala. Kemudian terjadi perdebatan yang membuat Raja Namrud memerintahkan pasukannya untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan cara hukuman dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim kemudian diikat dan ditempatkan pada tumpukan kayu dan dibakar dengan api yang menyala tinggi. Namun Nabi Ibrahim tidak terbakar sama sekali oleh api dan membuat heran Raja Namrud dan seluruh pasukannya. Nabi Ibrahim pun keluar dari kobaran api tanpa luka sedikit pun. Sejak saat itu, pengikut Raja Namrud berpaling dan menjadi umat Nabi Ibrahim untuk terus lurus ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan pernikahan antara Nabi Ibrahim dan Siti Hajar membuat hatinya bersedih karena belum dikaruniai keturunan. Namun ia tidak berpangku tangan dan terus berdoa kepada Allah. Sampai akhirnya dikaruniakan Nabi Ismail. Berselang beberapa waktu setelah kelahiran Nabi Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memindahkan istri dan putranya ke kota Mekah. Ternyata terdapat rahasia di baliknya, yakni tempat tujuannya adalah lokasi di mana Ka'bah nantinya akan berdiri kokoh. Saat dia, istri dan anaknya melakukan perjalanan selama berhari-hari, mereka kemudian berhenti di tempat yang tidak memiliki air, tumbuhan atau kehidupan manusia. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah bukit dan pasir. Nabi Ibrahim membantu istri dan anaknya turun dari unta, dan kemudian meninggalkan mereka dengan sedikit makanan dan air minum. Saat dia naik kembali ke atas untanya, Hajar sangat terkejut dan bertanya kepadanya, "Mau kemana Ibrahim, meninggalkan kami di lembah tandus ini?" Nabi Ibrahim tidak menjawabnya. Hajar khawatir hal buruk akan menimpa mereka, terutama bayinya yang bisa mati kelaparan dan kehausan. Kemudian Hajar bertanya lagi, "Apakah Allah memerintahkanmu untuk melakukannya?" "Ya," jawab Nabi Ibrahim. Meski Nabi Ibrahim sangat mengkhawatirkan keluarganya, dia tahu Allah sedang mengujinya dan Allah pasti menjaga keluarganya. Nabi Ibrahim pun berdoa, "Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu, agar mereka melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Al-Quran Surah Ibrahim ayat 37. Setelah air dan makanan habis, Hajar dan bayinya kelaparan dan kehausan. Nabi Ismail pun mulai menangis. Karena tidak tahan, Hajar pun meletakkan Nabi Ismail dan mulai mencari air. Dia berlarian dari Safa ke Marwa berharap menemukan makanan, air atau seseorang yang bisa membantu mereka. Hajar melakukannya selama 7 kali sambil terus berdoa. Kejadian ini menjadi salah satu bagian dari haji, yakni berlari kecil antara Safa dan Marwah.
Hajar kembali dan memandang bayinya yang tanpa daya. Dia menangis dan berdoa dengan sepenuh hati agar Allah membantu mereka. Kemudian keajaiban terjadi. Hajar melihat air jernih keluar dari tanah yang kering di dekat kaki bayinya. Allah telah menanggapi tangisannya. Dengan cepat, dia menuangkan air ke mulut Nabi Ismail dan kemudian meminumnya juga. Inilah yang menjadi kisah hadirnya air Zam-Zam yang masih mengalir tanpa mengering hingga kini. Kisah ketaatan Nabi Ibrahim dan keluarganya berlanjut ketika dia bermimpi aneh. Nabi Ibrahim diturunkan perintah lewat mimpinya dalam beberapa kali untuk menyembelih putranya Ismail yang sejak lama sudah ia dambakan. Namun, Nabi Ibrahim tahu bahwa mimpinya merupakan perintah Allah dan dia akan menaati perintah itu. Akhirnya Nabi Ibrahim memberitahukan mimpinya tersebut kepada istrinya dan mulai ada kebimbangan. Namun saat Nabi Ismail mendengarnya, ia malah menyanggupi perintah dari Allah tersebut dan meyakinkan ayahnya bahwa itu adalah keinginan yang terbaik dari Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim menyembelih putra kesayangannya itu meskipun sebelumnya sempat ada keraguan dan meyakinkan dirinya kepada Allah. Khawatir akan kesulitan, Nabi Ismail meminta ayahnya untuk mengikat tangan dan kakinya. Nabi Ibrahim kemudian menajamkan pisaunya agar mempercepat kematian Nabi Ismail dan rasa sakitnya berkurang. Ia mulai menghunuskan pisau tepat di leher Nabi Ismail, namun tiba-tiba saja tubuh Nabi Ismail ditukar oleh seekor domba dan Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Allah memberikan perintah tersebut karena ingin mengetahui dan menguji ketaatan Nabi Ibrahim kepadanya setelah buah hatinya itu lahir. Peristiwa ini yang dijadikan sebagai dalil yang mengisyaratkan kurban untuk umat Islam pada bulan Zulhijjah. Beberapa mukjizat Nabi Ibrahim sebagai berikut. 1. Tubuhnya tidak hangus terbakar api. 2. Dapat mengeluarkan susu dan madu dari jarinya. 3. Menghidupkan makhluk yang sudah mati. 4. Mengubah pasir menjadi makanan. 5. Orang pertama yang membangun Ka'bah. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang telah dirangkum sedemikian rupa untuk bisa dijadikan sebagai pembelajaran dan suri tauladan bagi semua umat Islam. Demikian video kali ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat dan terima kasih.